Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afaiz di channel yang berbahagia ini. Ya, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas ya tentang sebuah berita yang sangat viral ya di jasa pengiriman COD di Tribun Medan TV ya. Tak mengerti beli COD, pria ini ngotot buka barang pesanan baru bayar setelah ini. Nah, dari percakapan ya silakan ke TKP ya. Ke TKP dan saya simpulkan beberapa poin ya. Jadi di dalam ini ada 3 orang. Ya, kita indikasikan atau yang terlihat di sini ada 3 orang. Yang pertama adalah bapak pembeli atau kita dengan buyer. Di situ ada istrinya, ibunya, dan yang ketiga ada kurir. Kurir ini dari Ninja pengakuannya ya. Kalau nggak salah saya berdasarkan Tribun ini, silahkan dikunjungi. Dan marketplace-nya itu Lazada. Oke, saya akan bahas ya bagaimana arah komunikasi atau siapa sih yang salah atau benar dalam persepsi seperti ini atau dalam komunikasinya pertama ya. Kita akan analisis secara keseluruhan ya. Jadi bapaknya ini membeli barang nomor sepatu ya. Ternyata kalau nggak salah tuh ukurannya 40 dan dia terima di bawah itu atau berlainan lah, intinya seperti itu. Dari mana bapak itu tahu bahwa barang itu beda ukuran? Tentunya dia membeli. Nah, dalam aturannya memang ya seharusnya kurir itu menjelaskan ya, dan tadi sepertinya udah dijelaskan atau tidak saya kurang tahu ya, tapi dalam percakapannya dia menyampaikan, kurir menyampaikan kalau bapak nggak mau ambil ya harusnya jangan dibuka tadi ya. Apakah itu percakapan itu dikasih tahu ke bapak itu setelah barang itu dibuka atau belum? Nah itu yang kita nggak tahu ya. Tapi aturannya bagi kurir adalah seperti itu, bahwa kurir itu harus menjaga barang seller itu jangan dibuka, dan apabila dibuka berarti membeli. Sama aja Anda ke toko ya, dan Anda senggol barang pecah belah berarti Anda membeli, ada tulisan seperti itu. Nah, aspek hukumnya seperti apa ya saya kurang paham juga ya. Dan bapak ini juga jelas juga dia memang punya kekesalan, namanya orang beli barang dan tidak sesuai dengan ukurannya. Dia menjelaskan secara runut juga logis bahwa dia mengetahui barang itu di depannya itu dia buka di depan kurirnya ternyata nggak sesuai ya kan. Namun memang dia terbentur oleh aturan. Nah, apakah ini merugikan konsumen? Nah, ini juga perlu lembaga konsumen Indonesia untuk turun tangan ya. Memang win-win solution yang paling tepat ya menurut saya adalah bahwa barang itu memang kalau dibuka di depan kurir harusnya nggak bermasalah ya kan. Apabila terjadi perbedaan detail. Nah, tapi kan menjadi suatu bermasalah bagi kurirnya, artinya tugas kurir itu akan bertambah ya. Karena kurir itu mendapatkan fee itu Oke, saya lanjut ya. Karena kurir itu mendapatkan fee berdasarkan paket yang berhasil terkirim ya. Nah, di sini juga komunikasi yang disampaikan oleh kurirnya itu adalah harusnya dibatalkan, barangnya itu dikoyak, mana bisa dikembalikan kan.
Jadi ada juga ancamannya bahwa ini dibawa ke polisi, ya. Saya bukan menjual, artinya barang itu kalau udah buka berarti saya yang diganti. Apakah ini bisa dibawa ke polisi? Tentu ini kurirnya dalam perspektif saya ya itu agak memprovokasi ya. Seharusnya jadi kurir ya nggak boleh juga mengeluarkan kata-kata seperti itu, karena itu juga barang itu kan dibuka di depan kurir, dan memang sebenarnya kurir ini ingin mempertahankan, itu sangat wajar juga ya, mempertahankan komisi yang diperolehnya ya. Nah, saya yang ambil atau ganti dalam perspektif saya ya, kurir kan orang lapangan lah. Orang lapangan, barang-barang yang hilang itu juga banyak ya dalam COD atau dalam pengiriman itu. Sebenarnya itu bisa diatur oleh kurir ya, tapi ini saya anggap sebagai kata-kata penekanan saja ya kepada buyer supaya dia harus membayar ya. Dan memang Kurir Ninja ini termasuk salah satu COD yang tingkatnya paling tinggi kesuksesannya ya, karena memang fee-nya agak lumayan besar daripada jasa pengiriman COD lainnya ya, sehingga kurir itu ibarat ibarat juga debt collect ya. Jadi Anda membeli berarti Anda harus membayar apapun alasannya. Nah itu fakta yang harus dihadapi oleh buyer apabila pembeli memesan barang dari marketplace ataupun barang-barang COD non marketplace. Jadi saya rasa di sini ya poin masalahnya adalah ketidakmampuan kurir itu, tapi memang itu sangat masuk akal juga. Beberapa orang-orang yang mempunyai kepentingan itu menurut saya ya dalam perjalanan hidup yang saya jalankan ya, bahwa kita kadang-kadang menyimpan sebuah informasi ya supaya kita diuntungkan ya. Seperti mohon maaf ya, seperti banyak agen-agen asuransi ya yang saya alami, bahkan saya juga pernah jadi agen dulu ya, bahwa kita nggak perlu menjelaskan apa yang tidak ditanya sama orang. Jadi seperti ada trap juga ya. Jadi misalnya saya nggak akan menjelaskan secara detail ya, jadi sehingga orang itu akan tahu di kemudian hari. Nah itu yang sering terjadi. Artinya juga sebenarnya ya kalau barang gagal, setahu saya kurir nggak dapat ya. Atau barang sukses COD ya, COD kalau sukses COD itu apakah dapat atau enggak ya, saya nggak tahu ya, apakah barang dibalikin atau enggak, atau dapat fee atau enggak, saya juga kurang tahu ya. Nah, tetapi intinya di sini harusnya itu ya, kurir itu oleh perusahaan jasa pengiriman COD ya banyak ya, entah itu Ninja, entah itu Lex, entah itu Si Cepat, entah itu JNT, entah itu SAP, entah itu JNE, itu sebaiknya mengedukasi lah apabila pelanggan atau pembeli yang mengalami masalah ini ya. Jadi di sini bukan 100% salahnya buyer juga. Harusnya di situ dijelaskan, Bapak tinggal boleh kembalikan barang, saya bantu dari aplikasi Bapak mana. Nah, Bapak tinggal ikutin ini, langkah ini kan ada di situ pengembalian barang. Di Lazada juga sangat gampang ya pengembalian barang. Tinggal Bapak antar ke JNE atau jasa pengiriman yang ditunjuk. Sehingga Bapak ini pun jadi paham ya bahwa dalam belanja itu juga harus ada proseduralnya. Nah, ini terjadi ya karena memang kurangnya informasi ya antara kurir dan pembeli ya, saling ngotot, saling membela kepentingan masing-masing, sehingga memang terjadi cekcok mulut, dan itu sangat biasa. Jadi dalam kasus ini ya, saya menilai ya bahwa pembeli juga harus cerdas ya. Apabila barang Anda tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan
apa yang Anda harapkan itu harus divideokan dulu pertama buka barang itu ya, sehingga komplain Anda gampang. Dan ikuti petunjuk pengembalian barang dengan tepat. Dan bagi kurir, artinya apabila ada customer atau buyer yang menolak, ya dijelaskan saja prosedur pengembalian barang, ya kan, lebih fokus ke solusinya saja, jangan ancam mengancam atau dan lain-lainnya, sehingga komunikasi antara kurir dan pelanggan lebih baik. Karena memang semuanya tujuannya adalah konsumen terlindungi dan kurir pun tetap mendapatkan fee dari kerjanya yang memang sangat capek. Terima kasih Bang Kurir, Ninja ya, dan terima kasih Lazada, dan terima kasih Bapak yang membeli sepatu ini yang viral ini. Semoga kasus ini ya, dengan menonton video ini semuanya menjadi tercerahkan atau menambah informasi yang lebih baik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.